tukang ikan. Semua murid-murid Yesus tidak seperti sepintar Paulus. Paulus itu orang Sanhedrin itu. Tidak bisa orang masuk jadi anggota Sanhedrin kalau nilainya di bawah rata-rata 80. Harus 90 atau 100 lah. Ya. Jadi bagi kamu Paulus sudah rasul. Bagi kamu tidak masalah, ya sudah. Kamu seperti itu, saya seperti ini. Itu Julia. Ya itu makanya saya katakan kepada Tuan Lamsen, bagi saya Paulus itu bukan rasul. Bagi Tuan Lamsen dan Kristen lainnya, Paulus itu adalah rasul. Nah, bagaimana menurut Yesus? Apakah Paulus itu rasul? Jawab. Ya sudah, deal kan? Bagi kamu Paulus itu bukan rasul, bagi saya itu rasul. Begitu, sudah cukup kan? Nah, bagi Yesus, apakah Paulus itu rasul? Yesus tidak pernah mengajarkan tentang Paulus. Ulang balik lagi, di ujungnya banyak pertanyaan ke situ. Sudah deal itu, Paulus itu bagi kami rasul, bagi kamu tidak. Tapi Yesus tidak pernah mengajarkan itu rasul apa bukan. Tapi dari tindakannya dia sudah jadi rasul. Ya, dia kan pengabar Injil sudah rasul bagi kami. Apakah bagi Yesus Paulus itu adalah rasul? Tuhan jangan kesurupan. Pertanyaannya saya kok bagus untuk membuka cakrawala berpikir Tuhan. Apakah Paulus itu bagi Yesus adalah rasul? Jawab ya atau tidak. Yesus tidak pernah menyinggung-nyinggung Paulus. Saya tidak bisa mengarang-arang. Untuk apa kamu tanya itu? Hah? Tidak perlu. Bagi kami, kalau sudah orang mengabari Injil, sudah itu sudah jadi rasul itu. Ya. Bagi kamu tidak. Beda. Kamu harus mengakui perbedaan itu. Jangan kita saling menyalahkan. Karena standar kebenaran itu tidak tahu yang mana kita gunakan. Jul? Iya, itu bagi Anda. Sekarang bagi Yesus. Yesus itu kan guru Tuhan. Makanya saya tanya. Jelas ajaran Yesus di dalam kitab Tuhan. Matius 16 ayat 19. Petrus diberi kunci surga. Petrus diberi kunci surga oleh Yesus. Itu di dalam kitab Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Itu pernyataan Yesus kepada Petrus. Tapi saudara mengatakan Petrus tidak lolos karena Petrus bodoh. Yang lolos hanya Paulus. Kalau Petrus diberi kunci surga oleh Yesus, maka alasan Anda mengatakan Paulus itu sebagai rasul apa? Sementara yang ditunjuk untuk melanjutkan tongkat estafet pengajaran ajaran la ilaha illallah oleh Yesus adalah Petrus. Nah sekarang saya tanya, apakah menurut Yesus Paulus itu rasul atau bukan? Saya tidak tahu, karena Yesus tidak pernah berbicara tentang Paulus. Berapa kali saya jawab? Tidak bisa saya jawab karena tidak ada dalam Alkitab. Yesus tercatat bertemu dengan Paulus hanya satu kali. Di dalam perjalanan Paulus mau membunuh atau menangkap murid-murid Yesus. Untuk apa kamu tanya itu? Bagi kami Paulus itu sudah jadi rasul karena dia pengabar Injil. Bagi kamu tidak, bedalah. Berarti yang mengangkat Paulus menjadi rasul siapa? Gereja atau Yesus? Terima kasih atas nasihatnya. Terima kasih. Ini sudah benar ya. Betul. Kira-kira 6 menit lagi saya sudah harus istirahat jam 21 ya. Saya ini sudah umur tua begini harus menjaga kesehatan. Cukup tidur, cukup olahraga, makanan yang cukup, bergizi. Alhamdulillah saya tidak terpapar corona. Terima kasih. Udah istirahat. Ki, udah malam ini, jaga kesehatan, jaga pola makan. Tahu ininya kolesterol sama darah tingginya kumat lagi. Jangan mutar balikan perkataan teman-teman.
Petrus itu sekolahnya tidak setinggi Paulus. Petrus pun kami bilang rasul juga. 12 murid Yesus itu rasul. Kenapa kamu bilang tidak lolos? Ya, tapi ilmunya, keberaniannya lebih hebat Paulus. Yesus tidak pernah bercerita dan tidak pernah bertemu dengan Paulus selama dia di dunia ini. Yesus ketemunya saat Yesus di surga, menangkap Petrus, menangkap Paulus. Bagaimana sih Jul? Anda katakan Yesus ketika di surga menangkap Paulus. Itu informasi dari mana? Informasi dari Yesus atau informasi dari orang lain? Kan saya tanya, apakah Paulus adalah rasul menurut Yesus? Apa jawaban Tuhan? Aku tidak tahu. Kalau Anda tidak tahu, lantas kenapa Anda merasulkan Paulus? Sementara Anda tidak tahu apakah dia rasul atau bukan menurut Yesus. Nah, bagaimana kalau dia bukan rasul menurut Yesus? Ayo, celaka Anda. Sementara yang dianggap pelanjut estafet daripada pengajaran Yesus itu adalah Petrus, bukan Paulus. Gitu loh. Makanya saya katakan, saya lebih pantas menginjili Anda daripada Anda keluar-keluar yang kosong. Anda sekarang ingin menggunakan ajaran pagan Roma. Tuhan datang dalam rupa manusia. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada seorang yang bernama Paulus. Nah, Paulus mengaku dia dipilih menjadi rasul dari sejak rahim ibunya. Ya toh? Berarti dia antara kerasulannya yang dari rahim ibunya itu sudah diketahui karena dia juga sama dengan Yesus. Tapi kenapa Yesus tidak mengakui gitu loh? Kan jelas di dalam Galatia Paulus mengaku aku dipilih menjadi rasul dari sejak rahim ibuku. Nah, apakah Yesus mengakui kerasulannya? Jawab. Para sahabat sekalian, kita barusan mendengarkan bagaimana seorang pendeta bernama Lansen Niobaho histeris ketika ditanyai siapa Paulus menurut Yesus.